praktis untuk menjadi orang yang sabar. Yang pertama, menunda respon. Jadi jangan kagetan lah gitu ya. Fakir qoblaan takjim. Pikirkan dulu sebelum engkau kerjakan. Jadi jangan tunda dulu respon, terutama ketika mendapat sesuatu hal yang membuat kita marah. Jangan spontan gitu. Kita pikirkan dulu respon apa yang harus kita lakukan agar kemudian tidak menyesal. Kemudian menyatukan badan dan pikiran di satu tempat. Ini definisi sabar yang sangat praktis. Kalau mau disebut sabar, Bapak dan Ibu sekarang di sini, kalau sedang pengajian, jangan buka HP chatting sama orang lain. Itu tidak sabar namanya. Orang yang sabar sedang di masjid sekarang pengajian, udah fokus pengajian. Kalau masih memikirkan, aduh di rumah lupa, udah dimatiin belum ya gas, itu nggak sabar. Lebih baik telepon aja orang rumah atau suruh siapa, karena kita mau sabar, mau tinggal pengajian di sini. Begitupun yang Zoom di rumah, bisa jadi kesabarannya dipertanyakan. Bagaimana mungkin mendengarkan pengajian sambil beberes, sambil masak, atau sambil olahraga gitu ya. Itu tidak termasuk orang yang sabar. Ya tetap aja bakal ada konsentrasi yang terbagi gitu ya. Jadi orang yang sabar itu menyatukan antara badan dan pikiran. Di mana badan kita berada, disitulah pikiran kita. Dulu pernah saya contohkan, dalam kemacetan di kota besar, sementara waktu kita bisa jadi kesiangan, itu konsentrasi kita bisa kacau, tidak bahagia gitu. Dan itu bukan sabar. Yang sabar itu ya pasrah saja, menerima keadaan bahwa saya sedang macet, mungkin keterlambatan ke kantor, ya tinggal di calling aja orang kantor, sudah selesai. Tidak usah gusar gitu. Sabar adalah kata kerja aktif, jadi bukan berarti diam, tapi harus bekerja sekuat mungkin untuk mengatasi sebuah masalah yang kita lakukan. Melakukan satu hal di satu waktu, ya itu juga sama. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu ulah ngarawu kusiku. Jadi segala dikerjakan, tapi semuanya tidak ada yang beres dengan sempurna. Dalam ayat Al-Quran juga, fa'idha farogta fangsob. Selesaikan dulu satu pekerjaan, kemudian laksanakan pekerjaan yang lain. Itu orang yang sabar. Sebentar saja karena ini review, menikmati proses tanpa tergantung pada hasil akhir. Jadi yang orang yang sabar itu tidak tergantung kepada, waduh gimana ya hasilnya nanti, jadi cemas gitu. Tapi menikmati proses. Saya mencontohkan dulu itu orang yang nonton bola. Kalau cuman pengen tahu skornya, ngapain tunduh-tunduh, ngantuk-ngantuk, lihat nonton bola jam 2 gitu ya. Besok aja nunggu berita gitu. Tapi kan yang dinikmati itu proses. Nah itu orang yang sabar, menikmati proses tanpa tergantung pada hasil akhir. Ya. Kemudian yang keenam, menyesuaikan tempo kita dengan tempo orang lain. Terutama ini kalau kita memiliki bawahan ya. Coba tempo kita samakan dengan bawahan. Jangan berpikir kita memang sudah ahli ketika melihat bawahan kita yang masih belajar, kita jadi tidak sabaran, gitu-gitu aja mana-mana rese. Nah itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu samakan tempo kita dengan orang lain. Kita paham, oh dia itu masih belajar. Terutama kita menghadapi anak ya. Ya kita bisa ngomong gitu-gitu aja kok susah, karena sudah S1. Sudah umur kita 40 lebih, anak kita baru berapa tahun, jangan disamakan gitu. Temponya samakan, itu orang yang sabar. Hidup selaras dengan hukum alam, nah itu sudah pasti ya. Syukur sama, itu saya sampaikan pada bulan September 2020. Pikirkan semua yang telah dimiliki, bukan yang diinginkan.